Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul mukarramun Al-Habib Haidar bin Hasan Ba'akil, Al-Habib Reza bin Alwi Ba'bud, Gus Abdullah Kapiwara, Kiai Ali Rahmat, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Kaf. Mugi sedaya kemawon, mugi-mugi dipun mulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala kelawan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kangge acara salajengipun inggih menika tausiah mau'izatul hasanah yang disampaikan oleh beliau Al-Habib Haidar bin Hasan Ba'akil fa'alahi falitafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatinal kubra innahu huwas sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Faqala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para habaib, wabil khusus akhina al-kiram Al-Habib Reza bin Alwi Ba'bud wal Habib Abdullah bin Alwi Al-Kaf. Dan juga tidak lupa juga kepada guru kita sahibul bait Khadimul Majlis Al-Badar Abah Yai Husni Al-Qurtubi. Dan tidak lupa juga kepada saudara kami Gus Abdullah Kapiwara sing paling ganteng. Alhamdulillah. Dan juga tidak kalah ganteng juga Abah Ali Rahmat. Alhamdulillah, pada malam hari yang mulia ini dan di malam yang penuh rahmat ini, meskipun hujan kita tetap terapas. Alhamdulillah, karena tidak lain hujan itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian di sini semua, kita semua di sini tidak lebih dan tidak kurang, kita semua adalah orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya meskipun hujan itu bukan halangan buat kita untuk hadir majelis taklim. Alhamdulillah, berarti kita semua orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala agar bisa belajar menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan juga menggapai syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillah. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama, yaitu apa? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah. Subhanalladzi asra, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, daripada masjidil haram sampai masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi kepadanya, linuriyahu min ayatina, agar kami agar ku perlihatkan kebesaranku
Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Ini sebentar saja, tak usah panjang-panjang, karena kalau misalnya Isra Mi'raj diceritakan semua, itu tidak bakal ada habisnya. Kalau misalnya dibuka di kitab Ad-Dardir, ya, atau di kitab Durrul Bahiyah, itu paling enggak minimal 3 jam baru selesai bacanya, belum mengartikannya. Nggih. Mau 3 jam kuat nggih? Kuat 3 jam? Ojo suwi-suwi ngerdes aku. Ya. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit saja tentang ayat ini saja. Ya. Tentang ayat ini saja. Cuma tentang satu ayat. Kalau dijelaskan semua tentang Isra Mi'raj pasti lama. Ya. Seperti yang dikatakan dalam Al-Qur'an, Subhana, Maha suci Allah. Ya. Subhana ini kalau di dalam tafsir dikatakan kalimatun tuqalu inda ta'ajjub. Kalimat yang diucapkan ketika takjub. Ya. Kayak misalnya kita semua takjub melihat keindahan alam. Bilangnya apa? Subhanallah. Atau misalnya yayu. Yayu. Yayu ketok cewek. Botine koyok gitar gambus. Iya. Takjub yayu. Kalau takjub bilangnya apa yuk? Iya. Kalau takjub sama melihat misalnya lihat wanita, cewek, ya. Wis upayu wis itamane yayu, botine koyok gitar gambus. Bilangnya apa yuk? Subhanallah. Cik ayune rek. Mosok kate ngomong a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan gak mungkin. Nggih. Gak mungkin ngomongnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pasti ketika seorang takjub bilangnya apa? Subhanallah. Nggih. Misale sinten? Misale Gus Rian. Delok wong numpak Ferrari, subhanallah montore suwangar rek. Ya. Montore suwangar. Pasti bilangnya subhanallah karena itu kalimat untuk diucapkan ketika takjub. Subhana, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Yang telah maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, ya, alladzi asra, yang telah memperjalankan hambanya. Lah ini di dalam ayat ini perlu kita ketahui bahwasannya Nabi kita itu Nabi yang spesial, ya, special edition, the one and only, yang paling spesial. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Di sini dikatakan asro, ya, bukan saro. Kalau misalnya diartikan, itu ibaratnya apa? Asro itu artinya apa? Memperjalankan. Ini kehebatan Nabi kita. Nabi kita bukan ingin bertemu dengan Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengundang Nabi kita untuk menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Diundang, ya. Asra itu diambil daripada kata apa kalau dalam bahasa Arab? Diambil dari kata sara yasri sarian, atau berjalan di malam hari. Seperti misalnya ya, Yayu hadir ke majelis ini. Yayu nggih asra karena diundang untuk main hadro, diperjalankan oleh Abah Husni ke majelis Al-Badar. Ya. Lain lagi kalau kita kepingin hadir sendiri, itu artinya apa? Saro. Ya. Beda ceritanya kalau Nabi Musa, nabi-nabi yang lain, itu Nabi Musa ceritanya apa? Kepingin ngomong sama Allah. Makanya disebut apa? Kalimullah. Beda kalau Nabi Muhammad,
Nabi kita itu dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menemui zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Kita tidak tahu, wallahu a'lam. Ya, cuma Allah dan Nabi Muhammad yang tahu. Caranya gimana ketemunya? Tidak usah dipertanyakan. Itu semua urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi abdihi, kepada hambanya. Makanya ini bi abdihi. Kenapa kok disebut bi abdihi? Ya, di Al-Quran disebut bi abdihi. Dikatakan dalam tafsir bahwasanya ini pujian untuk Nabi Muhammad SAW. Pujian bagi Nabi Muhammad SAW. Hambanya, loh Beb, hamba kok pujian? Ya iya, itu adalah pujian untuk Nabi Muhammad. Seperti yang pernah dikatakan oleh Al-Imam Al-Habsyi, Al-Habib Al-Habsyi pernah mengatakan apa? Pernah memuji Nabi Muhammad apa? Allahumma salli wa sallim bi ajli salati wa ajma'iha wa azka tahiyyati wa usa'iha ala hadzal abd alladhi waffa bi haqqil ubudiyah. Ya. Ala hadzal abd alladhi waffa bi haqqil ubudiyah. Ala hadzal abd alladhi waffa bi haqqil ubudiyah. Atas hamba ini adalah seseorang yang paling pantas dipanggil hamba. Kalau hamba itu kenapa? Kalau misalnya kita budaknya seseorang disuruh tuannya, kita kan langsung, ya, langsung memenuhi. Baik tuan, ada apa? Ada perlu apa dengan saya? Lali awak dewi kudu hamba rek. Lek wis krungu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sik nanggung, mari ngene legend. Angel. Ya. Krungu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sik film Korea ini durung entek. Ya. Kalau hamba itu dipanggil sama tuannya langsung datang. Iya. Langsung set tas. Ya. Bayar ya. Wayane pemilu iki. Satset. Jadi langsung menuju. Itu namanya hamba. Kalau ada panggilan dari tuannya langsung. Lalu awak dewi Allahu Akbar, kadang sik turu. Allahu Akbar, kadang sik macul. Iya. Kalau kepengen rezekinya lancar gimana caranya? Dengar azan, misalnya kerja ikut orang, izin untuk apa? Melaksanakan sholat. Lawang mek sembayang mek 3 menit 5 menit mari. Iya. Sik gak nyempet no. Subuh gabung ambik duha. Dadi nek ana apa? Subha. Iya. Zuhur kawanen. Iya. Zuhur panas. Asar di perjalanan. Maghrib dulin. Isae keturun. Lah lek mari isak gak mate kok apa-apa. Sik iso dikodok, lah mari isak mate belain. Iya. Makanya Nabi Muhammad di sini dipuji dengan kata al-abd. Ya, al-abdi. Dipuji dengan kata hamba karena Nabi Muhammad ketika diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan Isra dan Mi'raj, itu Nabi Muhammad langsung menjawab panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Dan kata lailan di sini seperti yang kita ketahui, Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang cuma sebentar, tidak lama. Bahkan dikatakan di dalam Maulid Tiba apa? Qabla ayyabrutal farsh. Sebelum kasurnya itu dingin. Ibaratnya cuma berapa menit. Kalau dikatakan peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang tidak masuk akal. Kalau sekarang masih masuk akal, dari Mekah, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa,
yang jaraknya jauh. Jaraknya berapa? 1466 kilometer. Jaraknya berapa? 1466 kilometer. Lah Beb kok ero? Di Google Map ono tak ukur. Iki kaitan tak ukur. Ya. Jadi 1466 kalau ditempuh dengan pesawat itu masih masuk akal sekarang. Cuma enggak semasuk akal Isra Mi'raj. Iya. Isra Mi'raj ini peristiwanya paling cuma seperti kita kemana? Ke Belet Nguyu diluk, mari ngono balik. Tempat duduk ini masih apa? Anget. Ibaratnya kayak Mas Ayu, sampean geser. Geser titik, geser. Lah, sampean temuk. Anget kan? Nah. Ya seperti itu peristiwa Isra Mi'raj waktunya, sebentar. Ya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini apa? Peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala mengumbar kebesarannya. Ditunjukkan semua kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dulu orang munafik sama orang kafir itu tidak percaya dengan adanya Isra Mi'raj. Karena zaman dulu tidak masuk akal. Ya. Zaman dulu gimana caranya? Lawang buruk melakoni bau panter. Satu langkah dari buruk itu sejauh mata memandang. Sak langkah. Lalek buruk melakoni niku pohon-pohon di sebelahnya itu kena anginnya. Katut. Pohon-pohon katut, kena pelayonane buruk. Saking banteri buruk. Ya. Ferrari kara banter. Ya. Banteran buruk. Karena buruk ini kendaraannya para anbiya, kendaraan spesial. Lebih cepat daripada Ferrari, lebih cepat daripada Bugatti Veyron. Iya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj banyak hikmah-hikmah yang dapat kita ambil daripada Isra Mi'raj. Bahkan malaikat Jibril pun sampai iri. Iya. Malaikat Jibril sampai iri. Karena kenapa? Karena di peristiwa Isra Mi'raj sandalnya Nabi Muhammad aja bisa ngelewati batasannya Jibril. Ketika Nabi Mi'raj sama Jibril diantar, sebelum masuk ke Sidratul Muntaha, Jibril sudah bilang, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, saya cuma bisa mengantarmu sampai sini. Kalau misalnya saya ngelangkah satu langkah lagi, saya akan terbakar. Cahayaku akan terbakar. Karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala." Jibril tidak kuat. Lah sandalnya Rasulullah ikut sama Rasulullah. Sampai sandal-sandalnya jadi mulia. Sekarang tak tanya, sandal sama Jibril mulia mana? Sandal sama Jibril mulia mana? Sandal sama Jibril, ngomong sandal tak kamplengi sandal. Sandal sama Jibril ya mulia Jibril. Tapi karena sandalnya Rasulullah dibawa oleh Rasulullah SAW untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Jibril sampai iri. Iya. Bahkan Jibril yang lebih mulia daripada sandal tidak bisa melewati batasannya. Itu keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Lailan kalau di dalam nahwu ada yang mondok. Dalam nahwu itu disebut apa? Nakiroh. Kalimat nakiroh. Tahu nakiroh Mas? Nopo? Lali, gak tahu dilalar, ngopi. Iya. Yang artinya adalah sebagian daripada malam. Iya. Sebagian daripada malam. Bukan satu malam berangkat habis isya pulang subuh, bukan. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, sebentar cuma. Jaraknya cuma sebentar. Ibarat kita geser. Ya, cuma geser kayak gini, tempat duduknya masih anget.
Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Seperti yang kita tahu jaraknya adalah 1466 km, ditempuh dengan waktu yang hanya sebentar. Linuriyahu min ayatina, agar kuperlihatkan kebesaranku. Lah, ini di sini kalimat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai manusia jangan sombong. Kadang ono sing iso, ada yang bisa menemukan penemuan satu penemuan yang kecil, sudah sombongnya gak main, gak karu. Oleh duit warisan 5M wis sombong. Lah 5M krasa apa wong duit nemu. Ya. Duit nemu dadine sombong. Karena seperti yang kita ketahui tidak ada kesombongan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jadi manusia janganlah suka berbesar hati atau jangan suka sombong. Wis nemokno pesawat, sudah menemukan pesawat atau sudah menemukan mobil supercar yang jalannya 0 sampai 100 km hanya ditempuh dalam 3 detik, sudah sombong. Cepetan buruk sian. Ya, cepetan buruk. Jadi jangan sombong kita sebagai manusia. Innahu huwas samiul basir. Dan yang terakhir, tak usah panjang-panjang, 15 menit mawon nggih. Gangsal 12 menit mawon, sing penting barokah. Innahu huwas samiul basir. Di sini dikatakan dalam tafsir bahwasanya ada dua pendapat ulama. Oh, belum, sebelumnya ada lagi. Alladzi barakna haulahu. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ya. Kalau misalnya di pondok haulahu, ini dhamirnya dhamir mufrad. Nggih, Mas? Ya. Dhamirnya dhamir mufrad. Baliknya kemana? Ke Masjidil Aqsa. Ya. Yang telah kami berkahi di dalam Masjidil Aqsa ini. Diberkahi kenapa? Ini ada dua pendapat ulama. Yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberkahi daerah Palestina dengan apa? Keberkahan al-asjar wal athmar. Ya. Banyak pepohonan yang rindang di Palestina dan juga banyak buah-buahan yang tumbuh dengan subur di Palestina. Ya. Seperti yang kita lihat sekarang, meskipun Palestina sedang perang, karena keberkahan Palestina masih apa? Masih subur tanahnya. Padahal perang sudah berapa tahun, dibom wis tuwu Palestina niki. Peluru pun kececeran. Saudara-saudara kita banyak yang kesusahan di Palestina. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala memberkahi Palestina dengan berkah yang banyak. Yaitu apa? Pohon-pohonan yang subur, buah-buahan yang melimpah. Itu kata para ulama. Ada lagi pendapatnya ulama yang mengatakan apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberkahi Masjidil Aqsa karena kenapa? Fihi atharul rusul. Ya. Di dalam Palestina, di dalam Masjidil Aqsa ini terdapat jejaknya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabinya Allah. Ya, diberkahi oleh nabi-nabinya Allah. Di situ Nabi Musa pernah ke Masjidil Aqsa. Terus nabi-nabi Bani Israel juga yang lainnya juga pernah di Masjidil Aqsa. Dan Rasulullah sendiri pernah sholat bersama dimakmumi oleh para malaikat dan para nabi-nabi juga di Masjidil Aqsa. Maka dari itu para ulama menyampaikan bahwasanya maksud dari ayat ini adalah
Allah Subhanahu wa taala memberkahi Masjidil Aqsa karena di situ ada jejaknya para nabi. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Di sini di sini para ulama menafsirkan bahwasanya innahu huwas samiul basir. Kenapa kok pakai ayat innahu huwas samiul basir? Para ulama menyampaikan bagaimana? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala mendengar caci makian kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW, dan juga Allah Subhanahu wa taala melihat kekejaman orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad. Karena di peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi sendiri di kapan? Di tahun Amul Huzn namanya, tahun kesedihan, yang dimana ketika Rasulullah SAW sedih karena ditinggal oleh siapa? Ditinggal oleh pamannya yang tercinta. Siapa? Siapa pamannya Rasulullah? Halo, pamannya Rasulullah siapa namanya? Abu Thalib. Ya, iya apa nggih? Nggih apa enggak nggih? Abu Thalib. Abu Thalib ini bukan nama aslinya. Nggih. Siapa namanya nama aslinya Abu Thalib? Ojo golek Google. Tak kei duit lho. Siapa? Abu Thalib ini adalah sebutan karena dia punya anak yang namanya Thalib. Ya. Makanya dijuluki Abu Thalib. Siapa namanya? Tak kei 50. Lho. Ojo Google. Iya. Siapa namanya? Nyerah? Kak Sito seket. Namanya adalah Abdul Manaf. Iya. Cak Manaf ngawur. Abdul Manaf. Ngawur. Iya. Abdul Manaf namanya Abu Thalib ini ya. Kemudian meninggal oleh pamannya. Setelah pamannya meninggal oleh istrinya yang tercinta, yaitu siapa? Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Ya, pamannya yang paling dibela Rasulullah. Ya, dan Rasulullah ini dalam keadaan sedih yang paling sedih. Ibaratnya kalau kita, ya, aslinya tidak bisa dibandingkan dengan kita. Kasarannya, kalau kasarannya ini wis mentok sedihnya. Karena Abu Thalib ini adalah paman yang paling membela Rasulullah mati-matian. Ya, setelah ditinggal pamannya meninggal, ditinggal istrinya yang mensupport Rasulullah mulai dari pertama kali berdakwah, pertama kali dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sampai Rasulullah ini sampai Sayyidatina Khadijah meninggal, disupport, selalu mensupport Rasulullah. Rasulullah dalam keadaan sedih, dan kemudian Rasul dicaci oleh kaum kafir Quraisy, disiksa, dilempari batu. Ya, Rasulullah hijrah ke Taif, dilempari batu oleh masyarakat Taif di sana. Akhirnya Rasulullah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Mungkin sedikit itu saja. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan hikmahnya daripada apa yang saya sampaikan. Terlebih-lebih saya pribadi, mudah-mudahan saya mendapatkan berkah yang banyak, dan mudah-mudahan yang hadir di sini meskipun hujan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala melancarkan semua urusannya. Dan mudah-mudahan yang punya utangnya cepat lunas. Amin. Ya yuk paling banter utangnya kayak ya yuk.
Mungkin sedikit ini saja. Mungkin sedikit ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah tutur kata atau bahasa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.